Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga yang sedang sakit sudah diberikan kesembuhan. Amin. Gimana puasanya? Masih lancar kan sampai sekarang? Nah, sebelum membuka puasa, aku mau nemenin kalian ngabuburit dengan pengalaman aku selama kurang lebih 2 minggu aku pakai produk ini, yaitu produk face wash dari White Lab. Ini adalah brightening face wash. Ini aku kurang lebih pakai 2 minggu dari mulai 7 April 2021 sampai hari ini, yaitu 19 April 2021. Sebenarnya aku udah beli 6 produk dari White Lab, yaitu dari face wash, toner, dan juga serum-serumnya. Tapi aku mau pakai satu persatu biar tahu, misal kalau ada yang nggak cocok itu, aku nggak cocoknya di produk yang mana gitu. Jadi dimulai dari si face wash ini. Aku nggak pakai produk apapun selain face wash dari White Lab ini selama kurang lebih 2 minggu. Pengen tahu hasil review dari brightening face wash dari White Lab? Yuk mulai dari packaging dulu. Bentuknya tube, simple banget. Terus juga di atasnya ini itu ada seperti rumus senyawa kimia turunan benzena yang waktu kayak kita pelajari waktu SMA. Dan ini adalah produknya, yaitu White Lab, dengan kandungan yang dia tonjolkan itu niacinamide plus kolagen. Dia ini adalah brightening facial wash dengan klaimnya ada 3, yaitu untuk skin brightener, transport solution, dan juga blemish or dull skin treatment. Ini segini ukurannya 100 gram atau setara dengan 100 ml. Di belakangnya ini ada komposisi, manfaat, dan juga cara penggunaan serta sudah berbepom. Sekarang kita bahas dari komposisinya terlebih dahulu, dimana mungkin kalian yang masih ada yang belum tahu, penulisan komposisi itu ditulis dari persentase yang paling banyak sampai yang paling dikit. Kalau di sini berarti aqua itu atau air itu adalah persentase terbanyak dari terbentuknya si brightening face wash ini. Sedangkan tetrasodium eta itu yang persentasenya paling sedikit di produk ini. Padahal dia itu mengagung-agungkan niacinamide dan juga ada kolagennya di produk yang face wash ini. Sedangkan niacinamide dan kolagennya itu justru ada di bagian-bagian belakang. Jadi ini persentasenya sedikit, tapi selama penggunaan aku selama 2 minggu itu, aku juga cukup merasakan perubahan yang didapatkan dari si niacinamide dan juga kolagen ini. Karena kita tahu fungsi niacinamide itu banyak, beberapanya itu adalah seperti menyamarkan noda bekas jerawat, mencegah permasalahan jerawat, dan juga untuk melembabkan dan juga untuk mencerahkan kulit. Sedangkan kolagen itu gunanya untuk elastisitas kulit dan juga untuk memulai kalian yang baru mulai anti-aging karena dapat menunda tanda-tanda penuaan seperti keriput dan lain-lain. Nah, sekarang aku akan membahas komposisi 3 teratas yang ada di brightening facial wash White Lab ini. Yang pertama itu aqua, jelas ya, di mana-mana kayaknya di produk apapun pasti aqua itu nomor pertama karena itu ya merupakan cairan ataupun cair yang ada di dalam produk. Jadi memang dibutuhkan paling banyak lagi. Yang kedua yaitu adalah palmitic acid, yaitu merupakan asid atau asam yang berguna untuk di bagian kecantikan. Fungsinya itu untuk melembabkan dan juga menghaluskan kulit. That's why waktu setelah pakai ini terasa lebih halus dan juga lebih lembab. Tapi palmitic acid itu hanya boleh dipakai dalam suatu produk dengan persentase maksimal 13%. Sedangkan di sini kan tidak ditulis seberapa persennya, tapi karena sudah dermatologi test dan juga sudah berbepom, aku yakin ini sudah lulus uji klinis. Kemudian ada gliserin. Gliserin itu gunanya itu untuk melembutkan kulit. Aku kasih tambahan yaitu lauric acid. Ini tuh fungsinya bagus untuk orang yang punya kulit sensitif. Karena ini tuh untuk anti-inflamasi dan juga antibakteri. Jadi buat kalian yang kulit sensitif, aman juga pakai ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa facial wash ini tuh cocok untuk all skin types. Silahkan coba. Sekarang aku akan mengaplikasikan produk dari White Lab brightening facial wash ini ke muka aku supaya kalian tahu bahwa ini tuh busanya banyak walaupun nggak whip ya. Ini kan karena memang bukan whip facial wash gitu yang whipping cream gitu kan, tapi ini bener-bener busanya itu banyak walaupun makanya itu dikit biar kalian bisa lihat itu. Oke, aku basahin dulu tangan dan muka aku. Ini tuh udah dermatologi test juga dan juga sudah berbepom. Nih aku pakai cuma segini aja. Tuh, ini tuh banyak waktu kalian aplikasiin ke muka. Tuh, kayak gini penampakannya. Oh iya, waktu kalian pakai facial wash ini tuh pelan-pelan aja, cuma gusra-gusru karena ini muka, bukan jalanan. Oke. Terus juga dipijat-pijat gitu. Kurang lebih pakai tuh kalau facial wash
30 detik sampai 60 detik biar dia bekerja di muka kita dengan baik. Oke, kalau udah dibilas, perasaanku setelah pakai brightening facial wash dari White Lab ini tuh rasanya seger, juga rasanya halus. Setelah pemakaian pun setelah 2 minggu itu aku ngerasa lebih halus juga. Nah, tapi aku mau kasih mungkin semacam peringatan, karena waktu pertama kali pakai sampai hari keempat atau kelima itu aku masih ngerasa setelah pakai itu, setelah dibasuh itu tuh ngerasa agak kenceng ya, bukan ketarik, tapi itu habis itu setelah pemakaian selanjutnya lebih enak lagi, dan juga sampai sekarang itu rasanya lebih halus dan juga lebih lembab. Sejauh ini aku merasa cocok pakai White Lab walaupun terdapat beberapa purging di sini dan juga di sini. Pernah di sini satu doang, tapi itu sehari langsung hilang. Tapi aku akan terus lanjut pakai ini dan juga ditambahkan ini. Masih di segel ya. Ini adalah toner dari White Lab. Dia juga punya senama itu kolagen sama kayak ini yang ditonjolkan. Aku akan pakai kurang lebih juga selama 2 minggu. Nanti tunggu ya gimana reviewnya. Part yang paling tunggu-tunggu yaitu aku tahu kalian tuh butuh bukti before after setelah aku pakai ini 2 minggu. Jadi ntar aku akan melampiaskan beberapa foto before afternya setelah pakai White Lab Brightening Facial Wash ini. Tapi sebelumnya aku mau cerita, karena selama penggunaan dari Brightening Facial Wash White Lab, aku tuh pertama-tama itu cocok-cocok aja, tapi tiba-tiba muncul beberapa jerawat-jerawat kecil. Tapi aku menganggap itu adalah proses purging karena aku nggak menemukan tanda-tanda dari breakout. Biasanya kalau jerawat breakout itu jerawatnya kan gede, memerah, dan juga sakit, tapi ini enggak. Dan juga jerawat-jerawat itu tuh sekitar 3 atau 4 hari juga sudah mulai mengempes atau kecil banget kempesannya dan juga mulai menghilang begitu. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Seperti di tanggal 16 April 2021 ini, aku itu muncul jerawat kecil di bagian sini tuh, sudah terlihat di gambar ya. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, dan yang lingkaran di bawah itu udah ngempes banget daripada ini. Nah sekarang di bagian atas hidung aku, kalian bisa lihat itu sudah mulai memudar. Padahal waktu aku pakai produk ini tuh ada jerawat lumayan di sini satu, tapi sudah mulai mengempes sekarang, walaupun ini masih ada tinggal dikit aja gundukannya gitu. Nah di bagian pipi kanan aku ini kelihatan banget kan kalau ada perubahannya, walaupun gak hilang semuanya, tapi ini tuh memudar, cukup memudar banget. Dan aku speechless juga waktu ngedit ini foto, ternyata terdapat perubahan gitu loh. Tapi aku memang waktu ngaca itu bener-bener ngerasa kok mukaku lebih kayak cerah dan bekas jerawatnya agak memudar gitu ya. Ternyata waktu aku edit ini foto juga ternyata memang bener kan gitu. Nah sekarang di bagian kiri aku pipi itu, di bagian yang aku lingkarin itu terutama jelas banget kalau itu memudar ya, walaupun belum 100%, tapi aku merasakan perubahannya. Sekiranya itu yang dapat aku bagi kepada kalian kalau udah pernah nyobain brightening facial wash dari White Lab, silahkan komen di bawah apakah kalian cocok atau enggak. Terus juga menurut kalau misalnya jadi breakout seperti jerawat memerah, meradang, terus juga sakit, mending tinggalin aja, jangan diterusin. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.